kalian belum pernah nonton anime tapi pengen mencicipi anime? Atau kalian suka anime tapi nggak ngerti-ngerti amat? Sama. Bersama gue, Mamang Anime, yang bakal memberi kalian asupan anime yang cukup agar tidak berevolusi menjadi wibu alay. Mari bersama kita menghilangkan stigma anime weirdo di Indonesia. Di video pertama ini, gue bakal ngasih kalian 10 rekomendasi anime buat nemenin ngabuburit puasa. Anime-anime yang gue list di sini dipilih berdasarkan satu, friendly buat penonton awam anime, relatif enteng dan easy to watch walaupun kalian gak pernah nonton anime. Yang kedua, bebas dari NSFW, no hentai, no ecchi, no any other fan service, pokoknya aman buat ditonton. Yang ketiga, enjoyable buat ditonton maraton, jadi kalian bisa nonton langsung dari awal sampai tamat. Dan yang terakhir, di list ini sebisa mungkin gue ngasih beberapa genre, jadi gak cuma satu aja. Kalau kalian punya saran anime lain, jangan lupa komentar setelah nonton videonya ya. Langsung aja kita ke listnya. Nomor 10, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer adalah anime yang paling populer di tahun 2019 lalu. Menceritakan Tanjiro yang karena berbagai keadaan memaksa dia untuk menjadi Demon Slayer. Bersama dengan adiknya Nezuko yang dicintai banyak orang sampai saking lebaynya para wibu bikin gue jijik, mereka memulai perjalanan mereka untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang besar ini. Menurut gue, Kimetsu no Yaiba ini terlalu overrated dan beberapa karakternya terlalu berlebihan. Gue tahu karakter-karakter di genre shonen itu harus unik atau harus lebih di satu aspek. Misal, karakter utamanya harus over percaya diri atau sangat bekerja keras gitu. Dan walaupun animenya enjoyable, gue kurang suka sama beberapa karakter. Gue kesel tiap mereka nongol karena karakterisasinya tadi gue bilang terlalu baik. Dari sisi animasi dan art style, gue suka. Apalagi anime ini garapan Ufotable yang animasinya selalu top notch. Karena anime ini sangat populer, kemungkinan besar buat kalian yang belum pernah nonton anime atau belum pernah nonton anime ini bakal suka sama anime ini. Jadi coba tonton aja. Nomor 9, Sword Art Online. Siapa sih yang gak tahu sama anime ini? Main game online pakai helm AR, terus malah dijebak developer gamenya jadi gak bisa keluar dari game. Dan kalau mati in game, bakalan mati juga di dunia nyata karena helmnya. Premis yang dibawain sangat fresh pas anime ini dirilis dan kayak jadi khayalan para gamers yang dianimein gitu. Tapi menurut gue, anime ini terlalu dipaksakan apalagi bagian romansnya. Jadi gue kurang suka di bagian itu doang sih sebenarnya. Walaupun setelah nonton SAO atau Sword Art Online sampai habis, gue merasa kurang suka. Tapi pengalaman nonton SAO ini menurut gue sangat enjoyable. Jadi buat kalian yang belum nonton, bisa coba ditonton. Nomor 8, Barakamon. Barakamon adalah anime komedi slice of life atau tentang kehidupan sehari-hari yang menurut gue bikin hati gue jadi anget tiap nonton ulang. By the way, Barakamon ini bukan Digimon atau Pokemon, ini beda. Anime ini pembawaannya cukup dewasa jika dibandingkan dengan anime-anime generik mainstream. Menceritakan seorang pemuda bernama Handa-san, seorang penulis kaligrafi muda yang bertalenta dan sangat idealis. Suatu ketika, kaligrafi buatannya dikritik habis-habisan oleh senior kaligrafi terkenal yang sudah tua di suatu perlombaan bergengsi. Karena tidak terima dan menganggap kalau senior ini terlalu jadul, Handa seketika memukul senior itu di tempat. Ayahnya Handa yang merupakan penulis kaligrafi papan atas malu karena tingkah anaknya dan mengusir anaknya ke sebuah desa terpencil. Dan di desa itulah Handa sedikit demi sedikit memperbaiki mindsetnya. Hal ini dapat terjadi karena kondisi dia sendiri, hidup di pedesaan, dan masyarakat desa yang secara nggak langsung ikut andil dalam perkembangan diri si Handa. Takaran antara komedi dan slice of life-nya sangat pas menurut gue. Dan dengan pacing yang pas juga, bikin kalian bakal nggak kerasa kalau maraton anime ini sampai selesai. Nomor 7, My Hero Academia. Menurut gue, My Hero Academia atau Boku no Hero Academia ini adalah anime shonen terbaik yang pernah gue tonton. Anime shonen ini berlatar belakang sebuah dunia di mana terdapat manusia biasa dan manusia mempunyai power. Dari situ muncullah para hero atau pahlawan, villain, dan manusia biasa. Hero adalah para manusia mempunyai power dan menggunakan powernya secara profesional untuk menjaga kedamaian. Sedangkan villain sebaliknya. Untuk mencetak hero-hero yang berkualitas terbentuklah sekolah hero. Dari situ para bakat-bakat muda bakal terseleksi untuk menjadi hero profesional yang dikategorikan sesuai kapasitas mereka masing-masing. Ada yang benar hand to hand langsung ngelawan villain, ada juga yang ngebantu masyarakat ataupun pembangunan kota dan sebagainya. Tapi protagonis di anime ini unik. Sedikit spoiler ya. Kalau kalian gak mau ke spoiler sama sekali, skip aja ke timestamp berikut. Gua tungguin 5 detik nih. 1,
Udah ya. Midoriya, karakter utama di anime ini, adalah manusia biasa yang pengen banget jadi hero. Tapi karena dia memang terlahir sebagai manusia biasa, dia nggak bakal bisa jadi hero, sekeras apapun dia berjuang. Tetapi semua berubah ketika ada satu kejadian yang mempertemukan dia dengan hero idolanya. Menurut gue, build up season satunya terlalu klasik, kayak shonen banget gitu. Tapi tetap ketika udah nonton bakal lanjut terus karena penasaran karakter developmentnya bakal kayak gimana lanjutannya. Makin ke belakang makin bagus juga kualitasnya, dan juga walaupun anime ini shonen banget, tapi ceritanya berlapis-lapis, world building dan karakterisasi yang sangat kaya, dan menceritakan dari berbagai perspektif yang gak sesimpel tipikal film-film hero pada umumnya. Nomor 6, Kuroko no Basuke. Kuroko no Basuke ini kayaknya anime sport yang paling terkenal setelah Kapten Tsubasa sih. Gampangnya ini Kapten Tsubasa tapi main basket gitu. Kayak Kapten Tsubasa, di anime ini tiap playernya punya kekuatannya masing-masing. Si protagonis utama, Kuroko, punya kekuatan passing bola yang gak biasa. Bolanya ditampik gitu. Dengan teman-temannya, mereka berjuang untuk memenangkan kompetisi Interhype dengan mengalahkan para Kiseki no Seidai atau generasi keajaiban yang simpelnya player-player overpower. Walau template shonen banget, tapi anime ini sangat enjoyable buat ditonton maraton. Gue suka tiap mereka terhalang tembok besar power spike gitu karena musuhnya terlalu kuat. Tapi somehow dengan kekuatan pertemanan berhasil melalui itu semua. Animasinya keren juga, garapan studio production IG yang ngeproduksi Attack on Titan dan Psycho Pass. Dan yang jadi favorit gue itu ada cahaya-cahaya dari mata mereka pas mereka lagi dalam zone yang entah kenapa kok bisa terlihat keren banget gitu menurut gue. Nomor 5, One Punch Man. Kalau kalian belum pernah nonton One Punch Man, udah langsung aja sekarang nonton One Punch Man. Ini anime terkenal banget dan kayaknya jadi salah satu anime yang bikin orang-orang yang gak pernah nonton anime jadi pecinta anime setelah nonton ini. Sesuai judulnya, bayangin kalau ada superhero yang kuat banget, dan saking kuatnya dia cuma butuh sekali pukulan buat bunuh monster atau lawan apapun. Bayangin bakal jadi kayak gimana. One Punch Man dengan premis yang sangat unik, sukses dalam segala aspek. Animasi bisa dibilang masuk kategori salah satu anime dengan animasi terbaik. Studio Madhouse lagi-lagi doing great job menurut gue. Cerita kerennya dengan premis yang bisa dibilang terlalu unik dan kayaknya susah buat dikembangin ceritanya, somehow bisa rich banget. Komedi ngakak banget sih. Pokoknya kalau kalian belum pernah nonton One Punch Man, tonton sekarang. Sayangnya season 2 nya ganti studio, dan menurut gue animasinya gak sebagus dari yang season pertama. Tapi coba tonton aja sekalian. Nomor 4, Ano Himita Hana no Namae wo Boku Tachi wa Mada Shiranai. Iya, judulnya sepanjang itu. Judul singkatnya yaitu Anohana, adalah anime slice of life drama terbaik menurut gue, sekaligus anime pertama yang gue tonton. Menceritakan Jinta, seorang remaja yang gak pernah datang ke sekolah dan ngabisin waktunya buat nge-game di rumah. Suatu hari, teman masa kecil yang bernama Menma datang buat gangguin Jinta dan meminta buat ngabulin harapannya yang terlupakan. Dari situ, Jinta bersama teman-temannya memulai musim panas yang berat ini. Gue gak bisa ngasih tahu lebih lanjut karena bakal ngerusak pengalaman nonton kalian. Karena menurut gue lebih memuaskan kalau nonton anime ini dengan informasi seminim mungkin. Cukup gue kasih tahu kalau gue nangis senangis-nangisnya gara-gara nonton anime ini. Dan gue yakin kalau kalian mau sejantan apapun bakal nangis nonton anime ini juga. Ini anime terlalu bagus sih menurut gue. Nomor 3, Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 merupakan anime yang diangkat dari manga yang pembuatnya sama dengan yang buat One Punch Man. Udah kelihatan sih dari art style-nya mirip banget. Mob Psycho ini mirip One Punch Man, tapi bukan superhero. Mob, si karakter utama di anime ini, adalah seorang psychic. Saking kuatnya dia, kalau pas dia nyampe kondisi kekuatan 100%, dia bakal kehilangan kendali atas kekuatannya. Tapi dia di nerf, kuat banget, tapi polos banget. Kayak bocah SMP yang gak tahu apa-apa. Menurut gue, secara keseluruhan Mob Psycho 100 lebih baik daripada One Punch Man, terutama di karakter development dan cerita keseluruhannya. Aspek-aspek seperti animasi dan komedi yang mantap khas One Punch Man masih kuat di anime ini. Gue baru aja nyelesain nonton 2 season Mob Psycho, dan dengan mudahnya anime ini masuk ke top 10 anime yang paling gue suka. Nomor 2, Danshikoku no Danshikoku no Nichijou, atau kalau diterjemahin jadi keseharian bocah SMA, adalah anime komedi terbaik menurut gue.
Sumpah, komedi di anime ini tuh gak ada yang bisa ngalahin. Sesuai judulnya, anime ini berisi sketsa-sketsa tentang keseharian bocah SMA dengan keadaan-keadaan yang bikin ngakak pol. Tiap episodenya berisi sketsa komedi yang berbeda-beda. Kalau kalian pengen maraton anime yang 100% bikin ngakak, ini anime wajib buat ditonton. Akhirnya kita sampai ke yang menurut gue anime terbaik buat nemenin kalian ngabuburit puasa, yaitu Haikyuu. Haikyuu adalah anime sport terbaik menurut gue. Dan bukan kayak Kuroko no Basuke yang punya power-power kayak Captain Tsubasa. Haikyuu adalah anime sport volley yang normal, menceritakan Hinata yang waktu kecil nonton tim volley dari SMA Karatsuno. Dia terinspirasi banget sama salah satu ace dari mereka yang pendek banget, tapi somehow bisa jadi ace. Karena Hinata sama-sama pendek juga, dia sangat terinspirasi sama orang itu dan pengen jadi kayak orang itu. Dengan struggle-nya dia yang pendek di olahraga volley, dimana yang tinggi pasti punya advantage, dia yang akhirnya masuk ke SMA Karatsuno bersama teman-temannya berjuang di Interhide. Kayaknya anime sport pada ke Interhide semua ya. Gue gak begitu paham sih. Haikyuu ini menurut gue anime sport sekaligus shonen yang paling enjoyable dan pembawaan cerita yang sangat bagus. Apalagi pas lagi match, sumpah keren banget. Banyak momen-momen memorable yang pas pertama nonton bikin merinding abis. Ditambah animasi yang keren, udahlah mantap banget. Lagi-lagi studio production IG yang juga memproduksi Kuroko no Basuke berhasil mengeksekusi anime ini dengan sangat baik. Layak buat Haikyuu menjadi anime terbaik pada tahun 2016 lalu dan termasuk dalam salah satu anime terbaik dari dekade lalu. So ya, jadi kalian udah nonton list dari gue yaitu 10 anime buat nemenin ngabuburit puasa. Untuk video selanjutnya gue udah nge-list beberapa video yang pengen gue bikin, kayak anime yang bikin kalian mikir atau anime yang bikin mind blown. Terus ada anime yang bikin nangis, anime yang menurut gue berkualitas, anime yang unik, atau gue bakal mungkin nge-review anime-anime movie yang menurut gue bagus. By the way, jangan lupa buat komentar menurut kalian list ini gimana. Mungkin kalian udah pernah nonton salah satu anime dari list ini atau udah pernah nonton semua. Komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video ini atau menurut kalian video ini membantu kalian, jangan lupa juga buat di like, terus di subscribe, terus pencet tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi buat upload gue selanjutnya. Terus share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh buat nonton video ini. Gue Mamang Anime, sampai jumpa di video-video bahasan anime selanjutnya.